Pada 2017, sebuah organisasi besar di Indonesia secara resmi dibubarkan. Pemerintah menyatakan tegas ideologinya bertentangan dengan dasar negara kita, Pancasila, dan Konstitusi UUD 1945. Namun, benarkah organisasi ini telah mati? Atau ia hanya berganti kulit, bergerak dalam bayang-bayang, menyusun kekuatan baru untuk agenda lama? Laporan investigasi kami mengungkap, dugaan aktivitas organisasi ini tak pernah berhenti. Di balik entitas yang kini disinyalir sebagai kamuflase seperti sebuah yayasan keagamaan besar di bawah kepemimpinan seorang tokoh karismatik, ideologi transnasional terus disemai. Acara akbar mereka pada Juli 2025 di sebuah pusat konvensi besar menunjukkan unjuk kekuatan yang tak bisa diremehkan. Lebih dari 10.000 peserta berkumpul di bawah tema Beyond the Limit. Bagaimana organisasi yang dibubarkan ini mampu menarik simpati sedemikian besar? Mereka tak lagi berteriak terang-terangan, mereka berubah, lebih cerdas, lebih terselubung. Pertama, dakwah digital berbasis influencer. Mereka memanfaatkan platform digital layaknya mesin propaganda modern. Instagram, YouTube, WhatsApp menjadi medan perang narasi. Nama-nama populer dari kalangan selebriti dan influencer besar muncul dalam konteks acara akbar tersebut. Bahkan, kisah hijrah seorang mualaf dari Jepang digarap menjadi konten emosional yang viral, menyasar milenial dan Gen Z. Situs web dan grup WhatsApp eksklusif menjadi corong penyebaran propaganda secara terstruktur. Konten dikemas inspiratif, seolah tanpa agenda politik, dengan hashtag populer seperti Edo Hijrah dan Islam Solusi. Sebuah legitimasi sosial yang didapat dari kolaborasi tak terduga, bahkan dengan merek-merek ternama. Kedua, eksploitasi isu sosial untuk delegitimasi negara. Ini adalah strategi yang paling berbahaya. Di tengah ketidakpuasan publik, organisasi ini hadir sebagai penyelamat. Mereka menyoroti korupsi, kemiskinan, krisis moral, hingga isu kontroversial seputar dugaan permasalahan pada legalitas dokumen penting kepemimpinan negara dan isu ketidakadilan dalam proyek pembangunan berskala besar. Seorang aktivis hukum terkemuka yang merupakan mantan bagian dari organisasi ini menjadi aktor kunci di sini. Ia melayangkan gugatan terhadap proyek pembangunan strategis, menudingnya ilegal dan merugikan masyarakat, bahkan menyeret nama-nama penting dalam pemerintahan dan bisnis. Tak hanya itu, melalui saluran digitalnya, ia memprovokasi publik dengan narasi provokatif terkait dugaan legalitas dokumen, memperkuat narasi bahwa sistem yang ada saat ini korup dan tidak legitimate. Mereka meramu narasi kebobrokan sistem yang ada versus keadilan sistem khilafah, memanfaatkan emosi dan ketidakpercayaan publik. Ketiga, lobi politik dan infiltrasi birokrasi. Ini adalah langkah jangka panjang yang tak kalah mengkhawatirkan. Bukti keterlibatan seorang cendekiawan ternama yang terafiliasi dengan organisasi ini mendampingi pimpinan sebuah institusi pendidikan tinggi terkemuka dalam pertemuan dengan seorang menteri di birokrasi pusat, mengindikasikan upaya menyusup ke lingkaran pengambil kebijakan. Foto-foto pertemuan yang sempat diunggah di media sosial kini telah dihapus. Mengapa? Keempat, penargetan kaum perempuan melalui komunitas digital khusus. Ini adalah strategi yang sangat efektif. Para muslimah dari organisasi ini membentuk grup WhatsApp eksklusif dengan ratusan anggota, menyebarkan artikel dari situs web mereka yang secara terselubung mempromosikan ideologi khilafah. Admin grup menyaring anggota secara ketat, menjaga kontrol narasi, meminimalkan interaksi langsung selama kajian online, dan menyaring pertanyaan melalui nomor terpisah. Mengapa perempuan menjadi target utama? Karena perempuan, terutama ibu dan istri, memiliki peran besar dalam membentuk nilai keluarga, menjadi gerbang penyebaran ideologi ke generasi berikutnya. Mereka rentan terhadap narasi emosional seperti hijrah. Organisasi sayap khusus, mereka secara sistematis mengorganisir para perempuan, menciptakan rasa kebersamaan dan identitas kolektif, seringkali tanpa menyadari agenda politik di baliknya. Di jantung semua strategi ini, ada nama seorang tokoh karismatik, pimpinan yayasan keagamaan yang disinyalir sebagai kamuflase. Lulusan perguruan tinggi ternama ini bergabung dengan organisasi yang dibubarkan sejak era 90-an. Ia bahkan menyebut organisasi itu sebagai ibu yang membentuknya. Kini, ia diduga kuat menjadi tokoh kunci yang melanjutkan agenda ideologi transnasional, menggunakan narasi keagamaan dan filantropi sebagai kamuflase. Dengan karisma dan kemampuan oratorinya, ia memobilisasi generasi muda melalui narasi hijrah seperti yang terlihat di acara akbar mereka baru-baru ini. Yayasan keagamaan ini dengan program-program edukasi dan filantropi, bahkan pembangunan pusat keagamaan di luar negeri dengan dana miliaran rupiah, bekerja sama dengan entitas besar. Namun, semua itu diduga adalah selubung. Bahkan, aktivitas di lembaga pemasyarakatan dicurigai sebagai sarana perekrutan terselubung.
Pola gerakan terselubung ini bukan fenomena tunggal di Indonesia. Di berbagai negara, meskipun dilarang, organisasi ini tetap aktif. Di Inggris, organisasi ini beroperasi melalui yayasan yang mengelola sekolah dengan kurikulum yang menyebarkan ideologi secara halus, mirip dengan yayasan keagamaan yang kita soroti di Indonesia. Di Mesir, pasca pelarangan puluhan tahun lalu, mereka bergerak di bawah tanah melalui kelompok belajar dan organisasi amal, mirip dengan komunitas muslimah digital yang ada saat ini. Bangladesh, setelah pelarangan pada 2009, ex-anggotanya menggunakan media online dan kelompok intelektual di universitas, serupa dengan bagaimana aktivis hukum dan cendekiawan beraksi di Indonesia. Bahkan di Turki, yang dikenal keras terhadap ideologi ini, mereka beroperasi melalui lembaga swadaya masyarakat dan media online, mirip dengan filantropi dan dakwah digital yang kita lihat. Lalu, seberapa besar bahaya gerakan ini bagi Indonesia? Ini bukan hanya soal ideologi, ini adalah ancaman nyata terhadap fondasi negara. Polarisasi masyarakat, narasi anti-Pancasila dari komunitas digital, dan eksploitasi isu-isu publik memecah belah bangsa, memperdalam konflik antar kelompok. Ancaman terhadap NKRI, visi ideologi transnasional, menolak kedaulatan negara bangsa, menggantikan Pancasila dengan sistem lain. Ini bisa memicu separatisme ideologis, manipulasi kelompok rentan. Propaganda yang menargetkan generasi muda dan perempuan, menciptakan basis pendukung radikal baru, memperluas jaringan melalui keluarga dan komunitas. Infiltrasi birokrasi, keterlibatan cendekiawan di lingkaran birokrasi dapat melemahkan struktur pemerintahan dari dalam, memengaruhi kebijakan strategis. Subversi terselubung, aktivitas tersembunyi melalui yayasan dan komunitas digital memungkinkan perekrutan tanpa terdeteksi, membentuk sel-sel radikal yang sulit dilacak. Destabilisasi politik, eksploitasi isu sosial dan upaya lobi dapat memicu ketidakstabilan, merongrong kepercayaan publik terhadap pemerintah. Maka, apa yang harus kita lakukan? Indonesia harus bertindak tegas namun cerdas. Kita bisa belajar dari pengalaman negara lain seperti Jerman, Mesir, Malaysia, dan Turki.